Om Swastiastu. Sahabat yang baik, umat sedharma yang terkasih. Saya lanjutkan membaca dan kemudian berusaha memahami kitab Sarasamuscaya Impunan Begawan Wararuci ini. Saya ingatkan berulang-ulang, ini kitab yang berisi 511 sloka tentang etika hidup sebagai manusia di bumi ini. Saya lanjutkan pembacaan mulai sloka ke-20. Temanya masih tetap keagungan Dharma. Ini sloka yang ke-20. Bagaikan tanaman tebu kala hujan, tidak hanya tebu itu saja yang memperoleh air. Tanaman lain yang berada di dekat tebu itu pun mendapatkan manfaatnya. Baik itu rumput, tanaman menjalar, dan sebagainya di sekitar tanaman tebu itu. Demikianlah orang yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran tentu akan mencapai juga kekayaan, kesenangan, dan kemasyhuran itu. Di sloka ini ada rembesan yang secara alami akan terjadi. Jika kita melaksanakan jalan hidup dengan berdasarkan kebenaran, berdasarkan Dharma, maka dengan sendirinya kita lebih mudah didekati oleh kekayaan, kesenangan, dan kemasyhuran. Karena nama baik pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan di dunia ini. Saya lanjut ke sloka ke-21. Mereka yang melakukan kebajikan dan kebenaran setelah memperoleh surga, kelak apabila dilahirkan kembali ke bumi, akan menjelma menjadi orang yang rupawan, berguna, mulia, dan berkedudukan tinggi. Itulah yang didapatnya sebagai pahala dari perbuatannya yang baik. Sloka ini merujuk kepada hukum karma atau karma pala, baik yang diperbuat pada kehidupan yang lalu, mendapat surga pada kehidupan di alam lain. Lalu ketika diharuskan lahir kembali sebagai manusia di bumi ini, maka kebaikanlah yang diperolehnya dalam kehidupan yang baru. Menjadi orang yang tampan, dihormati di masyarakat karena punya kewibawaan yang lebih, dan seterusnya. Karena itu jangan sia-siakan berbuat baik dalam setiap kehidupan. Saya teruskan ke sloka 22. Mereka yang senantiasa melaksanakan kebajikan dan kebenaran, maka akan dilindungi dari berbagai macam bahaya. Walaupun ia berada di hutan, di jurang, di semak-semak, bahkan dalam kancah peperangan, dimanapun juga tempat-tempat yang mendatangkan bahaya bagi kebanyakan orang. Bagi mereka yang tekun dengan kebajikan dan kebenaran, tidak akan ada tempat berbahaya yang dapat mencelakainya, karena perbuatan baik itu yang melindungi dirinya. Sloka ini sudah sangat jelas. Perbuatan yang dilandaskan pada ajaran kebenaran akan menjadi tameng dalam setiap langkah kehidupan. Saya lanjutkan ke sloka 23. Mereka yang senantiasa melakukan kebajikan dan kebenaran akan memperoleh istri yang cantik dan utama, anak putri yang ayu dan anak putra yang tampan. Mereka akan mendapatkan rumah mewah dengan perhiasan yang indah, kelimpahan sandang pangan, dan juga harta kekayaan. Sloka ini lebih pada simbol-simbol betapa kemewahan dan kesenangan akan diperoleh seseorang yang melakukan perbuatan yang bijak
di dalam kehidupan di masa lalu yang dinikmati dalam kehidupan kekinian. Jadi semakin jelas apa yang dimaksudkan. Lanjut ke sloka 24. Bagaikan katak yang datang sendiri ke kubangan air, bagaikan burung yang akan selalu datang ke telaga, demikianlah harta, kekayaan, dan kesenangan itu akan datang sendiri, menghampiri mereka yang teguh dengan kebajikan dan kebenaran. Sloka ini juga sudah sangat jelas, kali ini dengan mempergunakan simbol-simbol alam untuk menguraikan jalan kebajikan itu. Saya terus lanjutkan ke sloka 25. Orang yang telah sadar bahwa usahanya mencari pengetahuan dan harta benda itu cukup punya waktu, namun dalam mengamalkan kebajikan dan kebenaran, hendaknya manusia selalu berpikir bahwa waktu itu sangatlah singkat, seolah-olah kematian akan datang esok hari. Sloka ini mengajarkan kepada kita umat manusia, boleh saja santai dalam mencari pengetahuan dan kekayaan, seolah-olah waktu itu demikian panjangnya. Namun satu hal yang harus dipahami adalah kematian itu suatu hal yang misteri. Tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Bisa esok hari atau pada hari yang lain. Tidak ada yang tahu. Nah, karena itu, amalkan segala kebaikan dalam hidup ini seolah-olah waktu kita sangatlah singkat. Jangan sampai telat mengamalkan kebajikan. Sahabat yang baik, karena kita sudah menginjak sloka-sloka yang menyebutkan kematian, mari kita jeda sejenak. Ikuti terus pembacaan kitab Sara Samusjaya ini. Dan sebaiknya langsung subscribe channel ini agar tidak terlewatkan setiap seri. Semoga ada manfaatnya. Rahayu Om Santi Santi.